Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dan bagaimanapun keadaan kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Info Kafid, adalah yang tertulis di kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semua, marilah kita ikuti bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu hari ini mengatakan janji dan kuasa Allah. Padan dohot huasoni debata. Saudara yang terkasih, nats khotbah hari ini tentu berisi perjanjian Allah dengan Nuh setelah air bah itu surut. Kalau di Bible judulnya ditulis lebih lengkap, padan ni debata tujolmai dohot tadana halibutongan. Dengan memakai kata jolmai, ini menunjuk keseluruhan manusia yang ada di dalam bahtera itu. Siapa rupanya yang ada di dalam bahtera itu? Tentu Nuh, kemudian istrinya dan anak-anaknya bersama mantu-mantunya. Itu artinya Allah berjanji tidak hanya kepada Nuh seorang, tetapi kepada seluruh keluarganya, bahkan kepada seluruh makhluk hidup. Jadi kalau kita perhatikan tadi ayat bacaan itu sangat jelas dikatakan di sana. Kepada siapa Allah itu berjanji.
Perjanjian, saudara-saudara, selalu dibarengi dengan tanda. Ada tanda perjanjian. Apa tanda perjanjiannya? Artinya, perjanjian itu bukan hanya dengan tanda berupa kata-kata verbal, tetapi sesuatu yang diberikan atau ditunjukkan. Misalnya, tanda itu bisa berupa sapu tangan. Nah, kalau sapu tangan tentu kita diingatkan dengan satu lagu pop Batak yang sangat terkenal, sangat populer di kalangan orang Batak. Di taoni aji bata do ito, cicimi nau kubolokon, unang besa ingoti-ingoti sude, gabe pasunggul-sunggul si dangoloki, dan seterusnya. Tapi kalau kita perhatikan syair lagu ini, ada satu kalimat, satu syair di sana dikatakan sapu tangan na taribak duai. Nah, ini sebagai tanda perjanjian, tanda nipadan. Saudara-saudara, tanda itu bisa juga berupa selendang atau syal, atau bisa juga berupa cincin. Itu makanya kalau ada perjanjian nikah atau menikah, sering kita lihat disematkan cincin di jari yang sedang menikah itu atau yang sedang berjanji itu. Si laki-laki menyematkan cincin di jari si perempuan, si wanita, lalu si wanita atau si perempuan itu juga menyematkan cincin di jari si laki-laki itu. Bukan hanya cincin, bisa juga tanda perjanjian itu berupa barang lain. Seperti buku misalnya, tanah, rumah, gedung, bahkan ada yang memberi berupa hewan dan lain-lain. Dalam nats ini, tanda perjanjian Allah kepada Nuh dan keluarganya adalah berupa busur. Busur ini sering kita sebut dengan pelangi. Di ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara, lalu apa isi perjanjian Allah dengan Nuh? Kalau kita membaca dengan cermat nats ini, paling tidak ada dua isi perjanjian Allah dengan Nuh. Pertama dikatakan, sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Babua nasujadi be ripasonon ni aik nasumar nasa namar daging. Itu dikatakan di ayat 11. Lalu kedua, masih di ayat yang sama, dikatakan di sana, tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Babua nasomasa be aik nasumari mangaripason tanoon. Saudara, perhatikan isinya. Di sana tidak dikatakan tidak ada lagi air bah. Dang didok disi dang adong be aik nasumar. Tetapi yang dikatakan adalah bahwa air bah tidak akan melenyapkan yang hidup atau namar daging. Dan air bah tidak akan memusnahkan bumi. Jelas sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak terjadi lagi air bah, aik nasumar, itu kurang tepat. Karena tidak ada tertulis seperti itu di dalam Alkitab atau di dalam Bibel. Artinya saudara-saudara, air bah bisa terjadi kapan saja dan mungkin akan bisa terjadi lagi. Tetapi
Ini harus kita ingat sesuai dengan nats firman yang kita baca tadi, air bah itu tidak akan melenyapkan yang hidup dan memusnahkan bumi. Makanya kita sudah menyaksikan beberapa kali terjadi hal yang persis sama dengan air bah yang sering kita disebut tsunami. Seperti yang terjadi di Aceh, di Jepang, dan beberapa kejadian lagi di belahan bumi ini. Tetapi tidak sampai melenyapkan bumi ini. Korban mungkin ada, tetapi tidak sampai melenyapkan bumi ini. Itu yang dikatakan. Saudara-saudara terkasih, kalau dikatakan di dalam topik minggu ini janji dan kuasa Allah, padan dohot huasoni debata. Lalu di mana saling keterkaitannya? Nah, ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Pertama-tama yang saya lihat kaitannya adalah bahwa Allah ada di dalam janjinya. Miad do debata di bagasan pada nai. Allah tinggal di dalam janjinya. Artinya bahwa Allah tidak sembarang membuat janji atau mengatakan janjinya. Allah berkuasa di dalam janji yang Dia buat, yang Dia ucapkan. Tidak seperti manusia yang sering atau gampang membuat janji, tapi semudah itu juga dia mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji tidak akan melenyapkan yang hidup dan memusnahkan bumi ini dengan air bah, itu artinya Allah komit dengan janji itu. Allah tidak main-main dengan janji itu. Lalu kedua, kaitannya yang kita lihat di sana adalah Allah berkuasa atas air bah itu sendiri. Kita tahu Allah yang mendatangkan air bah itu untuk memusnahkan bumi. Tetapi Allah juga yang menyuruh untuk berhenti pada waktu yang sudah ditentukan. Debatado naparohon, laus debata napasohon ait nasumari. Mergugudu ibana, mergugudu debata disi. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita bicara tentang janji atau perjanjian, Alkitab kita itu disebut sebagai perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya ini sama sekali tidak kebetulan. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu kebetulan. Nah kebetulan dwe katanya. Enggak. Ini sengaja. Dan ini benar. Karena inti dari firman Tuhan itu sesungguhnya adalah perjanjian. Coba kita buka dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Firman Tuhan itu sesungguhnya adalah perjanjian. Di sana Allah berjanji kepada manusia. Perjanjian Allah kepada manusia dari dulu sampai sekarang. Dan janji Allah kepada manusia tidak sekedar janji. Bukan sekedar agreement atau persepakatan, persetujuan. Melainkan covenant, perjanjian yang kudus, perjanjian yang suci. Karena yang berjanji kepada manusia itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Saudara, perlu kita ingat, bukan pertama-tama manusia yang berjanji kepada Allah. Tetapi Allah lah yang menjadi inisiator di dalam perjanjian itu. Allah yang berjanji kepada manusia. Dan inti daripada janji Allah kepada manusia adalah Allah senantiasa memelihara kehidupan manusia itu dan manusia harus taat akan hukum dan perintahnya. Ini berlaku sepanjang masa dan berlaku untuk kita yang hidup di masa ini.
Lalulah kemudian manusia berjanji kepada Allah untuk senantiasa mentaati perintahnya, walaupun sering lupa akan janjinya kepada Allah. Itulah sebabnya Allah selalu mengingatkan, bahkan sampai menegur orang-orang yang menerima perjanjian itu, yang mengucapkan perjanjian itu. Karena manusia itu bersifat pelupa. Saudaraku yang terkasih, ada falsafah orang Batak mengatakan begini: tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang. Tugu ni dok ni uhum, tuguan ni dok ni padan. Falsafah ini mau menegaskan bahwa janji atau padan itu sangat-sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada hukum. Artinya apa? Artinya hukum bisa dirubah, hukum bisa diingkari, hukum bisa dibolak-balik, bahkan bisa diselewengkan, dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya janji atau padan jangan coba-coba. Itu sebabnya kemudian dikatakan di dalam lanjutan falsafah orang Batak itu, manang ise siose padan turipurna tumagona. Siapapun yang ingkar janji akan mati dan celaka. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana Allah memberkati dan melindungi Nuh dan keluarganya, bahkan seluruh yang hidup, demikian jugalah Tuhan Allah berjanji kepada kita untuk senantiasa memberkati, melindungi kita, sekalipun harus menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, berbagai macam cobaan. Tuhan setia dan berkuasa di dalam janjinya. Kita pun marilah berjanji kepada Allah untuk senantiasa setia dan taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Membuahkan buah-buah yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.